Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @mediobyKGmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan di Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan pembunuhan misterius yang dialami seorang wanita dengan luka berdarah di perutnya. Seorang mandor pabrik sepatu bernama Oscar Riddle berjalan menuju ke stasiun kereta api Reme. Dia hendak pergi bekerja. Pabrik tempat yang bekerja tidak libur di hari Sabtu pada tanggal 8 April 1961 itu. Maklum, ekonomi orang Jerman sedang berkembang pesat dan sebagian pabrik bekerja 7 hari seminggu. Dia tidak keberatan bekerja di hari Sabtu sebab dia senang akan pekerjaannya dan juga mendapatkan uang tambahan. Ditambah lagi, musim semi kala itu tampak cerah seperti musim panas. Di tengah perjalanannya, Riddle melihat sosok tubuh yang tergeletak di tepi jalan. Dengan posisi kaki berada di atas dan kepala di bawah, dia tidak melihat dengan jelas karena berada di kubangan lumpur yang dikelilingi rumput tinggi. Riddle berpikir bahwa orang itu mabuk dan tercemplung ke dalam lumpur. Riddle pun bergegas untuk menolong orang itu. Namun dia tertegun karena sosok yang dilihatnya dari dekat adalah seorang wanita muda. Wajahnya tertutup roknya yang sobek sehingga terlihat perutnya berdarah. Potongan pakaiannya tercecer di sekitar kubangan dan Riddle pun terbersit apakah wanita ini adalah korban pemerkosaan. Riddle langsung menarik tangan wanita itu dari kubangan. Lagi-lagi dia terkejut. Tangan yang dipegangnya sudah dingin dan kaku. Rupanya wanita tersebut adalah korban pembunuhan. Riddle ketakutan lalu berlari secepatnya menuju kota Reme. Tak lama dari itu, polisi tahu bahwa untuk kali pertamanya sejak 2 generasi, Reme harus berhadapan dengan kasus pembunuhan. Karena Reme merupakan kota kecil, maka kasus ini ditangani oleh penyidikan pembunuhan di kota Minden yang jaraknya sekitar 10 km dari Reme. Menit kemudian, Inspektur Gerhard Heidel dan juga asistennya Sersan Detektif Leopold Eisenbach tiba di lokasi dengan memeriksa mayat wanita itu dan memeriksa setiap sudut di lokasi. Kau perlu orang-orang laboratorium kita, Leo? Rasanya tidak, Inspektur. Tidak ada apa-apa di sini. Korban tewas sekitar tengah malam. Bu polisi, apakah pernah lihat atau mengenal wanita ini? Gadis 25 tahun itu memang penduduk setempat. Dia tinggal sama orang tuanya dan kerja sebagai pelayan toko. Namanya Ingrid Kenneke. Karena Reme betul-betul kecil, Ingrid tidak punya tunangan maupun pacar. Oh, orangnya priang, cuma dia agak gemuk. Makanya dia berusaha untuk menguruskan badan. Siapa tahu mereka juga bisa memberi keterangan perihal kemana anak mereka pergi tadi malam dan apa yang kira-kira dilakukan gadis itu semalam. Baik, Inspektur, kami bantu. Inspektur pergi bersama kepala polisi setempat ke rumah orang tua korban. Ketika mereka kembali, Sersan dan dokter sudah menyelesaikan tugas mereka. Saya menemukan tas tangannya. Tas itu tertutup, isinya bawaan wanita biasa. Ada sedikit uang juga. Dari tanda-tanda di tanah, tampaknya penyerang menyambar korban, mendorongnya ke kubangan dan memperkosanya, lalu ia dicekik mati. Setelah memeriksa jasadnya, korban tewas setelah perkosaan. Tetapi bisa saja pencekikan berlangsung sejak sebelumnya dan pembunuh baru membunuh korban setelah itu.
Korban melawan dengan keras, terlihat dari memar pada tubuhnya. Menurut Anda, apakah si pembunuh kira-kira kenal dengan korban? Saya rasa tidak. Ini kejahatan seksual klasik. Si pria ini yang kemungkinan besar hanya mencapai kepuasan dengan membunuh atau sedikitnya menyakiti wanita ini. Orang seperti itu tidak memilih-milih sasaran. Siapa saja bisa ia jadikan korban. Gadis sial itu mungkin belum pernah melihat si pembunuh seumur hidupnya. Orang tua Ingrid memberikan pertanyaan kepada detektif. Kami bahkan tidak menyadari anak kami tidak pulang. Kami kira anak kami sudah berangkat kerja sebelum mereka bangun tadi pagi. Gadis itu semalam pamit untuk menonton bioskop di Medan. Biasanya Ingrid itu pulang dengan kereta api yang tiba di sini pukul 00.07 menit. Mendengar pertanyaan orang tua Ingrid tersebut melalui detektif, Mungkin si pembunuh menyergapnya ketika ia berjalan pulang dari stasiun. Belum tentu. Menurut orang tuanya, korban takut pulang malam-malam sendirian dari stasiun. Jadi biasanya ia naik taksi. Tapi lebih baik kita tanyai sopir-sopir taksi. Baik detektif, laksanakan. Saya akan minta ambulans untuk mengangkut jenazah. Kau yakin tak ada petunjuk lain di sini? Yakin dok, tak ada petunjuk sama sekali. Sersan mendatangi juga stasiun Rema. Pada hari Jumat malam itu diketahui ada 15-20 orang dalam kereta api dari Minden yang tiba di Rema pada pukul 12 malam lewat 7 menit. Tidak seorang pun ingat melihat Ingrid Kanike. Mungkin saja ia tidak naik kereta api itu ketika melaporkan hasil penyelidikannya. Gadis itu tidak menonjol ataupun menarik perhatian, sehingga mungkin pula orang tidak memperhatikannya. Sersan menunggu para sopir taksi yang Jumat malam berada di stasiun. Seluruhnya ada 6 orang. Semua orang setempat, semua setengah umur, semua punya istri. Semua sudah jadi sopir taksi selama lebih dari 8 tahun. Tidak ada yang merasa mengangkutnya. Mereka juga tak ada yang cocok dengan pola pembunuhan Ingrid Kanike. Akhirnya kasus ini tak kunjung usai. Orang-orang di kereta dan supir taksi tidak memiliki alasan yang kuat untuk dicurigai. Entah mengapa malam itu Ingrid Kanike tidak naik taksi. Peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dr. Herbert Krauss dari kepolisian merasa heran. Seorang pemerkosa merasa tidak puas hanya dengan membunuh korbannya atau memang pembunuh tersebut tidak aktif berhubungan seksual. 4 tahun berlalu begitu saja. Dan terjadi lagi kasus pembunuhan misterius yang dialami seorang wanita. Korbannya adalah sekretaris berusia 26 tahun bernama Ursula Fritz, tepatnya pada tanggal 17 Mei 1965. Dia tidak muncul di kantor tanpa memberi kabar. Hingga hari Jumat, tak kunjung datang sampai perusahaannya mengirimkan surat pemecatan ke rumahnya. Pada tanggal 25 Mei, wanita pemilik flat mengira Ursula Fritz kabur tanpa membayar sewa bulanan. Lalu orang itu mencoba membuka pintu flat tersebut. Duh, bau busuk. Lihat itu, ada mayat. Ternyata Ursula tidak kabur. Ketika si pemilik flat masuk ke rumahnya, wanita itu mencium bau busuk lalu menelpon polisi. Dia tidak tahu pasti apa yang terjadi. Namun bau busuk itu mengingatkan beliau pada sesuatu di Hereford yang jaraknya 13 km dari Rema. Inspektur Anton Jach dan Sersan Detektif Dieter Schmidt dari bagian penyidikan kejahatan kota Hereford tiba tidak lama setelah mendapat laporan dari mobil patroli. Setelah autopsi dilakukan, dokter menyatakan Ursula Fritz diperkirakan sudah meninggal lebih dari seminggu. Wanita itu ditemukan di ranjang dan menjadi korban pemerkosaan dan mati dicekik. Bagaimana kau bisa yakin mayat itu sudah begitu membusuk? Dokter sambil memberi alasan dengan bukti-bukti. Lihat di sini, wanita itu melawan. Dari keterangan orang-orang yang kenal dengan korban, diketahui Ursula Smith tidak punya pacar atau teman pria yang pernah berkunjung ke kamar sewaannya. Namun, pembunuh diduga masuk tanpa kekerasan. Terdapat 7 puntung rokok di asbak dan 4 korek api bekas pakai. Ditemukannya juga serat kain yang biasa dipakai di pakaian pria. Sulitnya. Gak seorang pun bisa menyebutkan siapa pria yang cukup dikenal oleh korban. Kalau saya jadi Anda, Inspektur, saya akan memusatkan perhatian pada orang-orang yang tercatat pernah melakukan kejahatan seksual. Ini semua memperlihatkan tanda-tanda kejahatan seksual dengan mempergunakan kekerasan. Pelakunya seorang gadis yang
hanya bisa memperoleh kepuasan lewat penderitaan mitranya. Saya berani bertaruh, ini bukan perbuatannya yang pertama. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.